Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, we are from Group A. Welcome to episode 1 of Pendidikan di Era Globalisasi Podcast. Apa kabar kalian semua? Baik atau kurang baik nih? Tapi saya bukan peramal yang bisa meramal apakah keadaan kalian baik atau nggak baik. Nah, untuk episode pertama hari ini kita akan membahas tentang globalisasi di era 4.0 yang akan dibahas oleh teman-teman saya. Yang pertama yaitu dengan saudara Ina, dengan saudara Rival, kemudian saudara Andi Dinasya Ilmi, dan yang terakhir dan yang terpenting yaitu dengan narasumber kita Kak Andi Sahrul Saputra, mahasiswa ongoing psikolog Universitas Negeri Makassar. Nah, untuk lebih mempersingkat waktu, mari kita dengarkan penjelasan dari teman-teman saya dan juga Kak narasumber. Jadi teman-teman, aku bakal lanjutin nih cerita dari Kamu Fida nih tentang di era globalisasi sekarang. Jadi di revolusi 4.0 itu memiliki sangat dampak yang sangat signifikan nih dalam pendidikan dan bidang industri dan ekonomi. Jadi di sini di era pendidikan sekarang ini kita tuh harus lebih mempelajari mendalam tentang internet buatan nih teman-teman. Jadi semisalnya itu kita biasa disebut 4C atau yang biasa kita artikan yaitu critical thinking, communication, collaboration, and creativity. Jadi teman-teman dari kita belajar ini kita bakal tahu nih apa sih di era globalisasi ini, apa aja sih yang harus kita pelajari, dan dari di era globalisasi ini kita akan belajar juga cara pembuatan metode internet yang lebih jauh. Jadi teman-teman, selain dampak positifnya, teman aku yang Ina akan menjelaskan nih, apa aja sih dampak negatifnya di era globalisasi ini. Itu aja sih. Jadi dampak negatifnya itu yang pertama itu ada kesenjangan akses pendidikan, tidak semua daerah itu bisa mengakses. Yang kedua itu ada perubahan peran guru. Perubahan peran guru ini seperti guru harus cepat beradaptasi. Yang ketiga itu adanya ketimpang digital. Yang keempat itu beban baru tenaga pendidik, karena gimana ya, perbedaan kemampuan orang itu berbeda-beda. Terus yang kelima itu adanya tantangan psikologis dan sosial. Dampaknya ini adanya tekanan bagi guru maupun siswa yang susah beradaptasi dengan era globalisasi sekarang. Yang terakhir itu perubahan evaluasi penilaian. Jadi itu saja sih dampak negatif. Nah, teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan ke inti pembahasannya, yaitu kita akan mendengarkan penjelasan dari Kak narasumber. Untuk Kak Sarul, kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau kita berbicara mengenai globalisasi, hampir semua bidang, kalau tidak semuanya itu terdampak, dan tidak terkecuali juga pendidikan. Terutama dalam hal revolusi industri, di mana kita sekarang sudah berada pada revolusi industri keempat, yaitu 4.0, di mana revolusi industri keempat ini ditandai dengan penggunaan teknologi digital, seperti yang sedang ramai kita gunakan sekarang. Nah, pastinya dalam pendidikan itu ada banyak sekali isu atau tantangan yang muncul akibat revolusi industri ini, seperti isu etika, kemudian kesenjangan akses terhadap teknologi digital atau digital divide. Jadi saya rasa sangat penting bagi ahli-ahli dalam ilmu pendidikan maupun praktisi untuk menemukan suatu narasi baru untuk bisa membantu kita mengatasi problem-problem yang dimunculkan oleh revolusi industri tersebut. Mungkin cukup sekian pengantar dari saya. Nah teman-teman, bagaimana? Apakah pendapat kalian ini tentang yang dijelaskan tadi Kak Sahrul? Kalian dapat apa poinnya di sini yang kalian tangkap dari penjelasan Kak Sahrul tentang dampak pendidikan di era globalisasi 4.0? Kalau saya sendiri, dampak yang saya dapat dari yang dijelaskan dari Kak Sarul tadi itu dampaknya untuk pendidikan sangat berdampak sekali, karena kita yang dulunya belajar di dalam kelas, kita mendengarkan penjelasan dari guru, kita belajar bersama teman-teman. Sekarang itu kita bisa belajar lewat via online seperti Google Classroom, Zoom, tanpa harus bertemu secara tatap muka dengan teman-teman sekelas kita.
Nah, tapi Kak Sahrul, ini biasa yang ditemukannya karena ini kan kita berbicara soal globalisasi. Nah, bagaimana untuk daerah 3T yang akses internetnya itu kurang apa ya? Kurang memadai. Ini sangat menarik nih karena saya juga sebenarnya berpengalaman dalam hal ini. Saya menyelesaikan pendidikan saya mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan menengah atas itu di bisa dibilang daerah pinggiran atau suburban. Meskipun eh, akses teknologi itu sudah mulai masuk, tapi sebenarnya masih sangat minim dan masih bisa dikategorikan sebagai wilayah 3T, terdalam, terluar, dan tertinggal. Saya juga merasakan dampak dari kesenjangan akses teknologi, kemudian kesenjangan disparitas kualitas guru, di mana kualitas guru di pusat itu sangat berbeda dengan kami di pedesaan, kemudian kesulitan mengenai infrastruktur misalnya. Saya rasa dampaknya itu paling signifikan pada saat pandemi COVID kemarin, di mana pembelajaran itu dilaksanakan secara daring atau hybrid. Banyak dari teman-teman saya yang akhirnya itu bahkan putus sekolah karena mereka tidak punya akses ke teknologi yang memungkinkan pembelajaran secara daring. Jadi kalau kita ingin memaksimalkan penggunaan teknologi dalam pendidikan di daerah-daerah 3T, saya rasa yang pertama harus dibenahi adalah penyediaan fasilitas dan prafasilitasnya dulu. Nah, karena tadi Kak Sarul sudah menyinggung tentang pembenahan soal infrastrukturnya nih, eh, gimana sih peran pemerintah kita, pemeran pemerintah Indonesia dalam apa ya, meningkatkan lah infrastruktur untuk daerah tadi yang Kak Sarul sebutkan daerah 3T. Pastinya peran sentral pemerintah itu sangat dibutuhkan dalam masalah ini. Sebagai informasi saja, anggaran pendidikan kita itu di tahun 2025 sekitar 660 triliunan dan RAPBN untuk pendidikan di tahun 2026 itu mencapai bahkan 700 triliun lebih. Nah, saya rasa dari dana yang kita keluarkan sebanyak 20% dari APBN nasional ini sangat-sangat memungkinkan kita untuk membenahi fasilitas infrastruktur yang bisa mendukung pendidikan hybrid, pembelajaran hybrid di daerah-daerah tertinggal, bukan hanya di kota. Jadi pembangunan oleh pemerintah itu harus distribusinya merata, bukan hanya berpusat di kota. Bicara kok. Lanjut terus. Itu kita tanya yang teruskan yang Nah, karena kita juga di sini sedang berbicara tentang globalisasi, kan kita untuk sehari-hari kan kita sudah terhubung kan dengan yang namanya teknologi lah, apalagi Sebagian, globalisasi. sebagian. Ya, itu yang saya maksud Kak. Ya. Nah, apalagi di tahun 2025 ini kita sudah mengenal tentang yang namanya artificial intelligence atau AI. Nah, bagaimana ini Kak pengaplikasiannya lah dalam kehidupan pembelajaran pelajaran. untuk era globalisasi? Eh, jadi salah satu seperti yang saya sebutkan tadi, salah satu ciri dari revolusi industri 4.0 itu adalah penggunaan teknologi digital. Dan sekarang para ahli serta peneliti itu mengatakan bahwa sebenarnya kita sudah bahkan meninggalkan revolusi industri 4.0. Kita sudah mulai memasuki revolusi industri 5.0 karena ciri-cirinya itu bukan lagi hanya penggunaan teknologi digital, tapi ditandai juga dengan penggunaan artificial intelligence atau AI. Saya sendiri melihat artificial intelligence atau kecerdasan buatan ini lebih sebagai kepeluang dalam pembelajaran khususnya. Dengan AI kita bisa melakukan hal-hal yang dulunya itu sulit untuk dilakukan atau mungkin akan memakan banyak waktu dan tenaga. Saya sendiri dalam mengerjakan tugas, buat paper misalnya, artikel ilmiah, saya juga sering memanfaatkan AI. Namun itu tadi, AI itu harus dibarengi dengan kurikulum yang memerhatikan etika dalam ranah ilmiah. Ada juga ini Kak, sambungan dari saya. Menurut saya itu bagaimana sekarang mahasiswa ini harus menggunakan digital di era sekarang. Kenapa harus begitu? Kak? Seperti yang saya katakan tadi, kita tidak bisa serta-merta membuang AI atau teknologi digital dari kehidupan kita termasuk dalam pendidikan.
Karena perkembangan zaman berarti saya rasa kita semua setuju bahwa kita harus mengikuti arus perkembangan sekarang ini agar tidak tertinggal. Namun seperti yang saya katakan tadi, kita tidak bisa menggunakannya secara tidak bertanggung jawab, misalnya menggunakan kecurangan-kecurangan seperti plagiarisme atau justru bergantung sepenuhnya pada teknologi artificial intelligence. Karena kita tetap pada visi utama dari pendidikan, yaitu mengembangkan nalar kritis, di mana penggunaan AI yang berlebihan saya rasa akan membunuh tujuan itu. Pendapat sih. Pendapat. Nggak bisa yang itu tadi yang dampak negatif. Bilang kok jadi ini ada tambahan. Mbak, kan Oh iya oke. Ada iya. Lanjut dulu. Sama kan kayak Dek, Jadi pada revolusi, jadi dampak negatif revolusi industri 4.0 ini, yang pertama itu ada kesenjangan akses pendidikan. Tidak semua daerah itu dapat mengakses ya, ulang jadi. Jadi dampak negatifnya itu yang pertama itu ada kesenjangan akses pendidikan. Tidak semua daerah itu bisa mengakses. Yang kedua itu ada perubahan peran guru. Perubahan peran guru ini seperti guru harus cepat beradaptasi. Yang ketiga itu adanya ketimpang digital. Yang keempat itu beban baru tenaga pendidik, karena gimana ya, perbedaan kemampuan orang itu berbeda-beda. Terus yang kelima itu adanya tantangan psikologis dan sosial. Dampaknya ini adanya tekanan bagi guru maupun siswa yang susah beradaptasi dengan era globalisasi sekarang. Yang terakhir itu perubahan evaluasi penilaian. Jadi itu saja sih dampak negatifnya. Apa sih? Bicara kelas terus sisanya nasi jam Tapi enggak tahu. karena tidak tahu tinggal berapa menit nih sekarang. Aku cek dulu. Tapi bagaimana nih kalau Ada semisal setengah yang di-cut toh? iya. Iya, iya. Banyak di-cut. Masih begini terus jadi. gue ada pertanyaan kurang tidur ada pertanyaan. Kak, kan tadi kita sudah berbicara soal artificial intelligence atau AI. Kan ya. Nah, di sini kan bukan hanya mahasiswa atau murid saja yang menggunakan AI. Dosen dan tenaga kependidikan pun tidak luput dari pemakaian AI ini, Kak. Nah, apa sih saran kepada dosen atau tenaga pendidikan dalam pemanfaatan AI ini? betul sekali yang dikatakan oleh saudara Dipa tadi, bahwa sekarang itu yang dibutuhkan bukan hanya kecakapan para siswa atau mahasiswa dalam menggunakan teknologi digital termasuk AI, tapi juga para tenaga pendidik dan kependidikannya. Saran saya bagi para guru atau mungkin dosen dan tenaga kependidikan dimanapun, dalam pembelajarannya itu harus mulai secara intensif melibatkan teknologi digital termasuk artificial intelligence, karena ada banyak sekali kesempatan-kesempatan bagus, peluang-peluang bagus yang ditawarkan oleh teknologi ini, yang kalau kita tidak memanfaatkan akan membuat kita tertinggal dari negara-negara lain. Kalau kita hanya terpaku pada metode pembelajaran yang konvensional, memanfaatkan buku-buku fisik, kita pasti akan tertinggal jauh dari negara-negara yang sudah memanfaatkan mungkin bisa dikatakan 80% dari teknologi tersebut, seperti Cina, Korea, Jepang, dan Amerika. Ada tambahan nih kak, kalau semisal mungkin memahami globalisasi dan tantangannya itu harus penting sekali kak dalam kehidupan sekarang ini. Saya rasa bukan hanya penting tapi sangat-sangat penting. Yang pertama karena globalisasi itu mencakup aspek global, berarti satu masyarakat global itu terdampak, termasuk kita juga. Mulai dari cara kita berpakaian, apa yang kita makan,
cara kita bepergian, mobilisasi, pendidikan itu semuanya terpengaruh oleh globalisasi, dan kalau kita tidak mempelajari hal tersebut, bisa-bisa kita hanya mendapat efek buruknya tanpa bisa mengambil manfaat dari globalisasi itu sendiri. Oke, tambahan lagi nih, Kak. Apakah benar jika globalisasi itu merupakan fenomena yang luas atau hanya semata argumen dari beberapa pihak? Dari namanya saja saya rasa sudah sangat jelas ya bahwa ini adalah fenomena yang sangat luas. Globalisasi itu artinya ia mencakup seluruh masyarakat di lokalitas yang berbeda. Indonesia, negara-negara tetangganya, bahkan negara-negara yang di seberang benua itu juga terdampak dari efek globalisasi. Jadi kita ingin menambah ya Kak. Jadi bagaimana keterkaitan globalisasi dengan budaya? Saya rasa dampaknya juga sangat jelas di budaya. Yang pertama itu dengan adanya asimilasi budaya, di mana kita lihat di sekeliling kita sekarang itu sudah banyak sekali budaya-budaya barat, budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia melalui globalisasi. Mengenai percepatan akses informasi dan komunikasi, kita mulai mengubah cara kita berbicara, cara kita berpakaian, apa yang kita makan itu pasti sudah ada budaya-budaya dari luar yang mempengaruhi. Kak, dari tadi sudah banyak sekali ya anunya apa tadi? Pertanyaan-pertanyaan nih yang disampaikan. Bukan sih, maksud menurut Menjawab kadang-kadang. kenapa berdebat? Lanjut. Begini Kak, karena tadi kakak sudah banyak sekali ya tadi menceritakan tentang dampak positif ya, kita bisa masukkan ke dampak positif dalam globalisasi. Nah, karena ada dampak positifnya, apa sih dampak negatif dari globalisasi di era pendidikan? Eh, Hampir di semua aspek itu pasti ada efek atau dampak negatif yang ikut dengan dampak-dampak positif dari globalisasi. Tidak terlepas juga dari aspek pendidikan nih. Misalnya yang pertama itu karena globalisasi akhirnya mendorong percepatan teknologi dan akhirnya pembelajaran banyak dilakukan secara daring. Akhirnya, namun hal ini tidak dibarengi dengan kesetaraan terhadap akses teknologi. Akhirnya mereka yang tinggal seperti yang sudah kita bicarakan tadi di daerah-daerah yang termasuk dalam golongan 3T itu masih menjumpai kesulitan dalam hal ini. Sehingga akhirnya output dari sekolah itu berbeda pasti. Sumber daya manusia yang dihasilkan oleh sekolah yang di pusat dengan sekolah yang di pedesaan itu akan sangat berbeda, dan akhirnya akan terjadi kesenjangan kualitas sumber daya di masyarakat. Untuk kualitas sumber daya masyarakatnya ini sendiri Kak, karena bagaimana ya, kita kenal SDM-nya di Indonesia kan, kita tahu sendiri faktanya bagaimana. Nah, bagaimana peran guru dan peran tenaga kependidikan nih Kak, bagaimana cara mereka agar bisa meningkatkanlah taraf kesetaraan dari kesenjangan pendidikan ini, apalagi yang masuk ke dalam daerah 3T. Ya, meskipun kita tahu ya bahwa mungkin setengah atau mayoritas dari masyarakat Indonesia itu kualitas SDM-nya masih mungkin di bawah rata-rata negara maju, tapi saya tetap percaya bahwa di Indonesia itu masih banyak sebenarnya orang-orang kompeten yang mungkin hanya kurang diberdayakan oleh pemerintah. Nah, kuncinya untuk bisa mengejar ketertinggalan kita itu dalam segi kualitas sumber daya manusia, kuncinya pasti ada di pendidikan. Dari besarnya anggaran kita tadi mengenai untuk sektor pendidikan sendiri, saya rasa kita sangat bisa untuk mengupgrade pendidikan kita ke taraf yang lebih baik. Contohnya jika saja pemerintah itu berkomitmen untuk menggaji para guru, taruhlah 40 juta per bulan, itu hanya mungkin akan menghabiskan sekitar 40 triliun dari dana pendidikan kita, dan pastinya sumber daya manusia yang sangat kompeten itu akan beralih untuk mengajar. Akhirnya outputnya juga akan lebih baik. Siswa-siswa lulusan dari sekolah kita itu bisa bersaing dengan mereka yang bekerja di Amazon, di Kindle, di Microsoft, dan lain-lain. Terus nih Kak, bagaimana bidang globalisasi ini di dalam bidang perdagangan? Apa tanggapan Kak? Globalisasi dalam perdagangan, kita melihat bahwa sebelum maraknya globalisasi serta teknologi yang muncul dari industri 4.0, perdagangan itu masih berlangsung dalam taraf lokal, dari satu pulau ke pulau lain, dari satu kabupaten dengan ke kabupaten lain. Masih sangat sulit untuk melakukan perdagangan antar benua, antar samudera yang seperti sekarang marak terjadi. Namun karena
lompatan teknologi yang sangat masif ini, akhirnya perdagangan itu bisa terlaksana bahkan dari belahan paling barat dunia ke belahan paling timur, dan itu bisa menjadi hal yang sangat baik pastinya karena komoditas bisa terdistribusi secara merata, namun juga bisa menjadi tantangan baru lagi dalam hal ini, misalnya perdagangan orang, eh, tenaga pekerja anak atau child labor itu juga timbul dari lonjakan teknologi tersebut. Wow, menarik sekali ternyata ya, tapi kayaknya kita harus jeda dulu teman-teman karena terganggu Ki. Jadi ini Kak pertanyaanku, bagaimana pendidikan dapat menyimpan generasi yang kompetitif dan inovatif di pasar global? Ini sebenarnya sudah saya sempat singgung tadi bahwa salah satu kunci untuk membentuk sumber daya manusia yang kompetitif, apalagi bersaing di pasar global, itu adalah dengan salah satunya melalui pendidikan, dengan menghasilkan misalnya tenaga kerja dan sumber daya manusia yang kompeten di berbagai bidang. Akhirnya kita bisa mengejar kemajuan kita melalui pendidikan. Namun perlu dicatat bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, para tenaga kependidikan di institusi-institusi pendidikan itu juga harus merupakan orang yang kompeten, karena mustahil rasanya kita bisa mencetak generasi yang kompeten dari orang-orang yang notabene inkompeten. Yang lain teman-teman? Kayak ini pertanyaanku dari tadi sih. Yang ingin ditanyakan cuma tidak menjadi apa itu perbedaan menurut Tak, apa itu perbedaan utamanya pendidikan sebelum dan sesudah masuknya globalisasi? Sebelum era globalisasi ini pastinya perbedaan utamanya terletak pada penggunaan teknologi. Kalau dulu kita masih bergantung pada buku fisik, kemudian paper dan pencil test, pada semua hal-hal yang sifatnya masih konvensional. Sekarang kita sudah bergantung pada gadget misalnya, penggunaan handphone, teknologi digital seperti laptop, komputer, dan saya rasa itu justru merupakan perbedaan yang membawa dampak positif. Kalau dalam bidang pendidikan itu sendiri, apakah perbedaan utama sebelum dan sesudahnya masuk globalisasi? Ya, perbedaan utama itu seperti yang saya katakan tadi, karena globalisasi akhirnya mendorong penggunaan teknologi di berbagai tempat, akhirnya ya pembelajaran itu tidak lagi terlaksana secara luring melulu, tapi sudah ada kombinasi antara offline dan online atau yang kita kenal sebagai hybrid, dan bahkan juga ada yang sudah 100% metodenya itu remote atau dari jarak jauh. Iya, paham Kak. Jadi Kak itu ada nih kayak gadget, literasi, kayak membaca buku itu jadi berkurang, jadi literasi membaca buku Iya gitu betul, ya. literasi Kan? di Indonesia yang tercatat sepertinya kurang Ya, di kalau antara dari negara-negara lain ya Pak. data statistik itu Indonesia berada di posisi kedua terendah kalau kita berbicara mengenai literasi. Ini datanya Minat- berapa Kak? Kalau saya tidak salah itu data dari tahun 2023, tapi di 2024 dan 2025 itu belum ada perubahan signifikan, jadi masih di situ saja. Tapi justru di negara lain efeknya itu berbeda, malah adanya gadget atau gawai itu malah membuat mereka minat bacanya itu lebih naik, karena sekarang sudah ada aplikasi seperti Kindle dari Amazon yang menyediakan e-book. Tapi justru di Indonesia penggunaannya malah diarahkan ke arah yang negatif. Arah negatif Kak, arah negatif yang bagaimana ini yang Kak maksud? Mungkin seperti maraknya pembajakan mungkin, atau seperti apa? Kalau dari jenis penyalahgunaannya itu kita bisa berbicara tergantung dari dalam konteks apa. Misalnya kalau kita berbicara dalam ranah ilmiah tadi, seperti banyaknya pembajakan, plagiarisme, kecurangan dalam penulisan artikel ilmiah. Tapi kalau kita berbicara mengenai minat baca tadi, penyalahgunaan yang paling berdampak itu adalah tingginya konsumsi masyarakat Indonesia, terutama para pelajar, terhadap short form videos atau konten-konten video pendek dari sosial media seperti TikTok, Reels, Instagram. Itu akan menurunkan attention span atau rentang perhatian pelajar, sehingga minat baca mereka itu berkurang, karena membaca buku itu memerlukan pemusatan perhatian dalam waktu yang cukup lama. Nah, apalagi kan ini Kak, kita sudah berada di era 4.0 lah.
di mana penggunaan AI ini kan sedang marak-maraknya terjadi. Nah, bagaimana jika nanti peran guru sebagai tenaga pendidik lah kita bisa sebutkan telah digantikanlah posisinya oleh AI. Bagaimana pendapat kakak? Apa setuju atau tidak? Setidaknya sekarang atau mungkin 100 tahun dari sekarang, saya rasa AI masih belum bisa untuk sepenuhnya menggantikan peran guru ataupun dosen di kelas. Tapi kalau dikatakan, saya juga tidak setuju bahwa penggunaan AI itu harus diintensifkan di dalam kelas. Saya juga sebenarnya kontra terhadap tersebut. Saya rasa meskipun kita tidak menggunakan AI sebagai pengganti guru dan dosen, namun kita juga harus melibatkan AI sebagai mungkin bisa dikatakan asisten lah atau pembantu bagi guru dan dosen dalam pembelajaran. Nah, untuk karena tadi kakak telah menyinggung masalah tentang hybrid edukasi, nah untuk bagaimana model dan penerapannya ini, apalagi kita kan sedang membicarakan tentang globalisasi di era 4.0. Nah, bagaimana ini apa ya namanya penerapannya lah di sekolah yang terdampak 3T? Pembelajaran hybrid ini akan sangat efektif, terutama bagi mereka yang bersekolah di daerah 3T tadi yang notabene masih cukup tertinggal. Hybrid itu adalah pembelajaran yang menggabungkan antara metode luring dan juga metode daring melalui platform digital. Saya rasa ini akan sangat berpotensi untuk membantu anak-anak di daerah pedesaan atau pinggiran, karena misalnya rawannya eh, geografi di sana, kemudian cuaca ekstrim mungkin juga menjadi masalah, sehingga pembelajaran daring itu bisa menolong mereka ketika pembelajaran luring pada saat itu tidak mungkin untuk dilakukan. Ya, iya. Tapi ini semakin untuk membuat kesenjangan kak di antara fasilitas infrastruktur yang ada di sekolah yang ada di daerah 3T dan daerah di kota itu menjadi semakin tertinggal kak. Semakin parah kesenjangan yang terjadi apabila infrastrukturnya saja kurang memadai. Bagaimana dengan tenaga kependidikan yang berada di sana? Betul sekali. Jadi penerapan metode pembelajaran hybrid ini jika dilakukan secara serampangan pastinya akan memunculkan masalah baru, yaitu kesenjangan akses teknologi. Jadi saran saya untuk pihak-pihak yang berwajib seperti pemerintah kemudian para pendidik agar eh, pengembangan metode hybrid ini diimbangi juga dengan penyediaan fasilitas dan prafasilitas atau infrastruktur untuk melaksanakan itu. Kan mustahil rasanya untuk melakukan pembelajaran via daring kalau misalnya koneksi internet masih belum optimal, kemudian semua siswa mungkin masih banyak yang belum menggunakan gadget dan lain-lain. Ya, Jadi iya, ini Kak, menurut Kak seberapa jauh ini era globalisasi mengubah semua yang ada di sini? Karena pasti tahun-tahun pasti ada kenaikannya gitu. Betul sekali. Jadi dalam era globalisasi ini hampir semua bidang itu terdampak, dan termasuk di Indonesia juga. Tapi kalau kita lihat percepatan transisinya itu Indonesia masih sedikit kalah dari negara-negara lain. Tapi efeknya sudah bisa kita lihat di mana. Iya. Dan juga kak saya pernah baca suatu berita bahwa negara lain sudah apa ya dengan anggaran pendidikan yang seperti kakak sebutkan tadi eh, untuk gaji gurunya lah, profesi gurunya itu sudah apa ya kak sudah bisa digunakan untuk menghidupi mereka, sedangkan di Indonesia masih banyak kasus yang kita temui bahwa gurunya itu gajinya bisa dibilang di bawah standar UMR lah. Betul. Betul sekali. Justru bahkan masih sangat jauh dari standar UMR kita. Masih banyak guru honorer di Indonesia itu yang gajinya masih di kisaran 200 sampai 300 ribu per bulan. Sedangkan UMR nasional kita itu sampai 3,5 juta. Salah satu indikator mengapa negara-negara maju itu bisa sangat keren dalam hal pendidikan itu salah satunya karena mereka menghargai guru. Jadi orang-orang paling kompetennya itu bersedia untuk mengajar. Kita di sini mungkin guru itu menjadi profesi alternatif atau opsi terakhir karena tadi tidak adanya penghargaan atau intensif yang cukup dari pemerintah. Kurangnya juga inisiatif orang-orang untuk Betul, mengambil kesempatan begitu.
karena terutama di daerahku itu Kak kan pedalaman juga, bahkan mahasiswa diangkat jadi honorer yang notabene itu masih harus sekolah tapi sudah diangkat karena minimnya pendidikan. Iya, karena minimnya tenaga pendidik Indonesia ya, Saya juga apalagi di daerah kayak masih mahasiswa belum selesai kuliahnya sudah diangkat. Akhirnya yang mengajar justru orang-orang yang belum Ya, mencapai dan di situ kualifikasi. waktu itu ini gurunya lebih mengajarkan itu bagaimana caranya main TikTok anak-anak, jadi dia kurang sekali Mila, padahal di Indonesia sudah sangat tinggi Mi. Betul. Apalagi di Indonesia kita biasa mengenal budaya feodalisme yang sepertinya terlalu menolak Kak untuk masuknya teknologi luar. Terlalu apa ya? Intinya feodal lah, mereka seperti terlalu mengagung-agungkan eh, sesuatu yang apa ya? sudah lama dipercaya. Ya, betul. Dari yang telah diwariskan dari nenek moyang mereka, Kak. Nah, itu juga salah satu tantangan generasional karena efeknya itu gara-gara mungkin tenaga kependidikan kita itu mayoritas orang-orang yang sudah berumur. Rata-rata mereka yang masuk Gen X atau Boomer bahkan. Jadi ya jangankan menerima teknologi, penggunaannya saja mereka itu belum terlalu kompeten, belum terlalu cakap. Jadi kita harus memberdayakan tenaga-tenaga pendidik yang mungkin lebih muda, yang lebih bisa beradaptasi dengan era digital. Apa? Belum cukup menurutku. Lebih memang daripada nanti lanjut sentuh. Jadi Kak, kenapa itu literasi digital penting bagi mahasiswa untuk sekarang? Yang pertama karena bahkan siswa pun itu sangat penting untuk menggunakan teknologi digital, apalagi mahasiswa seperti kita sekarang ini. Eh, Rasanya sekarang itu sudah sangat mustahil bagi kita untuk mengakses jurnal-jurnal, artikel-artikel ilmiah itu tanpa melalui teknologi digital. Kenapa literasi digital itu menjadi penting? Karena seperti yang saya katakan tadi, ada risiko-risiko negatif dari akses teknologi digital seperti kecurangan, kemudian pelanggaran kode etik ilmiah. Itu semua harus ditanggulangi dengan adanya literasi digital tadi. Kalau saya tidak salah, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi itu sudah mengeluarkan kurikulum atau sebuah kode etik mengenai literasi digital, dan sekarang mungkin masalahnya tinggal di penerapannya saja di perguruan tinggi. Dan juga sedikit menyinggung tadi tentang etika dalam menggunakan AI, Kak. Bagaimana sih etika yang benar dalam penggunaan AI ini, dan juga dampaknya terhadap apa ya, indeks integritas kampus. Penggunaan AI itu sebenarnya sangat-sangat membantu dalam penulisan artikel-artikel ilmiah, tapi penulisannya itu harus dilakukan secara bertanggung jawab. Misalnya ketika kita mendapatkan informasi dari AI, kemudian kita ingin mengambil informasi tersebut ke dalam tulisan kita, pastinya bukan dengan cara copy paste ya, tapi dengan cara memparafrase informasi tersebut. Kita harus mencantumkan siapa peneliti atau penulis dari informasi tersebut, karena meskipun AI pasti dia juga mengambilnya dari studi kan, jadi kita mungkin bisa menelusuri siapa sebenarnya yang bisa mendapat kredit dari informasi ini. Oh, jadi kita tidak bisa langsung melakukan copy paste ya, Kak? Sangat-sangat tidak bisa, sangat tidak bisa. Karena Tapi tujuannya AI kan memang untuk membantu Kak, tapi kenapa giliran dipakai ada harus yang diikuti aturannya. mungkin tadi maksudnya kakak narasumber harus bijak lah, maksudnya bertanggung jawab. Jangan ketergantungan langsung copy paste, tugas selesai begitu. Ya, betul. Lebih ke bukan membantu lagi, tapi apa ya, 100% dikerjakan oleh AI lah. AI, ya. Sudah kurang apa ya, Akal. tidak ada lagi effortnya begitu kan. Berpikir kayak kopi pasti bisa aja langsung. Jadi kesimpulannya ada yang mau tambahkan? Tapi ada juga yang berpendapat, Kak, beberapa orang yang berpendapat
tidak negarkan ke beberapa orang kalau pakai AI karena terlalu diperbudak katanya, karena keseringan pakai itu AI, minta jawaban ke AI, jadi kayak tidak usah pakai AI, itu terlalu memperbudak kita. Kita ingin cari jawaban, dia tinggal tanya, ada minat, ada di langsung. Masalah memperbudak atau tidak itu sebenarnya tergantung penggunaannya bagaimana. Kalau kita membiarkan AI memperbudak kita dengan memberikan langsung jawaban full misalnya, itu memang lebih baik disarankan tidak usah. Tapi kalau kita penggunaannya itu tetap secara dengan bijak, misalnya brainstorming dengan AI, meminta AI untuk misalnya memberi penelitian-penelitian yang relevan, itu AI malah justru bekerja sebagai asisten atau pembantu bagi kita, bukan kita yang diperbudak oleh AI. Jadi globalisasi ini sebenarnya sudah lama masuknya ya Kak. Hanya cuman kita apa ya, di Indonesia kurang menyadari saja dampaknya. Kalau secara global sendiri mungkin signifikannya itu di tahun 2000-an, tapi kalau di Indonesia itu mungkin baru kita rasakan secara cukup merata di tahun 2010-an, berarti sekitar 2 dekade yang lalu. Belum lagi apa ya, tantangan globalisasi untuk masuk ini sangat kuat, apalagi dengan banyak maraknya budaya-budaya asing yang masuk. Nah, makanya saya rasa globalisasi ini kita harus hadapi itu dengan secara selektif. Artinya kita menyaring apa saja yang bisa masuk ke budaya kita, apa yang bisa kita terima, dan apa yang harus sebenarnya kita tinggalkan saja. Tapi ini lebih ke apa ya Kak? Kesadaran diri masing-masing, kembali ke diri masing-masing. Karena biar bagaimanapun globalisasi juga tetap butuh, karena apa ya, kalau kita tertutup Otomatis kita akan tertinggal. tertinggal. Cara kita menyikapi sebenarnya, Ya betul. apa buruknya diambil. Tapi kalau pendapat dari teman-teman di sini ya, untuk misal sebagai maba lah, Ya, termasuk apa begini? Iya, maba. Nah, bagaimana tentang pendapat kalian lah tentang globalisasi di era pendidikan yang saat ini telah memasuki era 4.0 misalnya. Apalagi sekarang kan kita sedang melakukan perkuliahan online kan? Ya. Ya, menurutku globalisasi di era sekarang itu lumayan membantu karena lebih memudahkan kita sebagai mahasiswa baru dalam mengikuti pendidikan. Tapi kita juga sebagai maba tidak harus bergantung sama era yang apa yang terbuat dari yang berlebihan begitu dalam penggunaannya. Itu sih menurutku saya. Lebih ke membantu ya, Ya, bukan nanti bilang membantu tapi lebih ke mengerjakannya apalagi kan biasa karena online kan bisa pakai laptop, kita main Betul. HPG, betul kan? betul. Main ChatGPT. Kalau kita apa dengan ini sekarang di era Apa? globalisasi Apanya? yang dalam pendidikan, Kenapa? apa kesimpulan tak gitu? Nah, dari saya sendiri sih globalisasi ini sebenarnya tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Karena kita juga tidak bisa terlalu menutup diri dengan adanya globalisasi, apalagi dengan perkembangan teknologi yang sudah sangat cepat. Apa ya? Sudah mengenal apa ya? Teknologi yang lebih maju lah. Apalagi di Indonesia kan negara wilayah 3T, Ya, betul. kebanyakan wilayah 3T. Kebanyakan 3T, ya. Yang lain Saya tuh menurut membantu jadi sebagai mahasiswa tuh kan sudah tadi dijelaskan dampak negatif dan dan positifnya. positif. Nah, untuk kita itu adalah sebuah tantangan yang kita harus kuasai sebenarnya. Betul. Ya itu dari saja membantu, sangat membantu gitu. Tapi selain sisi membantunya pasti Iya, ada juga ada dampak. sisi Iya, negatifnya. tidak serta merta membantu lah. Tidak serta merta membantu. Betul. Kembali ke kesadaran diri masing-masing Iya, kembali. betul. Jadi Kak, bagaimana ini kesimpulan tak dari semua yang kita bahas ini, kesimpulan tak untuk kita ini yang anak-anak yang maba dalam era globalisasi itu apa? Globalisasi itu bahkan di semua bidang
harus dipandang sebagai pedang bermata dua. Tergantung kita lagi ingin menggunakan ujung pedang yang mana. Bahkan pisau pun bisa kita gunakan untuk membunuh orang kalau kita berniat seperti itu. Begitu juga dengan teknologi digital. Teknologi digital itu bebas nilai sebenarnya, tidak positif maupun negatif, tapi tergantung penggunanya. Jadi pesan saya, bijak-bijaklah dalam menggunakan teknologi digital. Iya. Oke, itulah episode kali ini kita bersama mahasiswa dari Psikologi Universitas Negeri Makassar, Kakak Andi Sahrul Saputra. Terima kasih atas waktunya agar dapat berbincang-bincang bersama kita. Tunggu kami di episode 2 selanjutnya. Bye. See you in the next episode. Bye. Bye.